Keintiman hubungan kasih kita dengan Tuhan itu akan melahirkan kehidupan yang penuh dengan apa? Kuasa dan otoritas. Tuhan Yesus adalah contoh teladan kita. Tuhan Yesus itu selama waktu berada di dunia, Yesus itu begitu intim dengan Bapaknya. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Yesus berkata apa saudara? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Kenapa dia bisa berkata begitu? Orang yang begitu dekat, suka bergaul erat sama Tuhan, biasanya kata-katanya tidak keluar dari dirinya sendiri. Semuanya bukan tentang aku, karena aku. Biasanya saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan lagi tentang aku. Ya, kita nggak berkata-kata dari diri kita sendiri. Jadi keintiman itu berdampak kepada apa? Perubahan hati. Coba cek, hati saudara makin hari makin berubah gak? Makin bertumbuh gak? Dengan penuh kasih. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ya makin lama makin gak takut lagi ya. Makin berani gitu loh. Dan makin yakin gitu. Jadi perubahan hati kita itu akan berdampak dari apa? Kalau kata-kata kita ini kayaknya seneng nyerang, bikin orang gak enak hati, nyalain. Kalau kesukaan kita tuh mojokin orang, bikin orang jadi malu. Saya cek, hati saya pasti lagi sedang berjarak dengan Tuhan. Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada apa? Perkataan kotor keluar dari mulut. Kenapa kita punya perkataan kotor? Karena kita jauh dari Allah, sumber damai sejahtera. Hati kotor keluar kata-kata yang negatif, yang jahat. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadah. Keintiman dengan Tuhan itu akan melahirkan hidup dalam kuasa. Kenapa keintiman menghasilkan kuasa? Karena orang-orang intim dia bisa mengekang lidahnya. Perkataannya penuh dengan kuasa. Karena hatinya penuh dengan firman, penuh dengan kasih Tuhan. Yang kedua, dia bisa kelola waktu dia. Dia gunakan waktu untuk belajar, untuk bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan. Dia gunakan waktunya untuk apa? Berbuah, melayani. Yang ketiga adalah dia bisa gunakan uangnya dengan benar. Kalau saudara bisa kelola 3 unsur ini, 3 faktor ini, saya percaya saudara akan hidupnya berbahagia.